qadaran namun ora qadar ora kuwasa kaya jibu mongko wajib alaihi atas mukallaf apa al ingkar di qalbi kelawan atine mukallaf ina ajiza lamun apes sapa mukallaf anil qahri saking nyerang wal amri lan merintah zalika utawi mengkono ingkaru bi qalbihi iku adaful imani luwih apes-apes iman ai aqal luma luwih kiti-kiti barang yalzamu kang wajib apa ma al insana ing menungso ing dal ajzi ing dalem nalikane apes wajibu lan wajib apa tarku jami'il muharramat tinggal sabene berhoro kang den arep. Pasal ini menerangkan tentang kewajiban bagi orang mukallaf. Orang mukallaf ini udah masuk ke ranah-ranah ranah fikih. Kemarin udah selesai tauhid tuh. Mau ranah-ranah fikih. Orang mukallaf itu orang akil balig. Ya, mukallaf itu akil balig. Itu namanya mukallaf. Dia terbebani, punya kewajiban kalau udah balig, udah tapi dia berakal gitu. Apa ada ujami ima aujabahullahu alaihi. Yaitu menjalankan semua yang Allah wajibkan atasnya. Ya, seperti apa? Seperti di sini kasolah, ini kan seperti sholat, zakat, puasa, haji, waradil mughalim dan mengembalikan barang-barang zalim maksudnya yang kita ambil secara zalim ya kita pulangin lagi. Itu harus kita jalanin bagi orang mukallaf ya. Adapun perinciannya nanti keterangannya sholat, zakat, puasa, haji gimana nanti di pasal selanjutnya. Ini secara umum aja kita wajib melakukan itu. Wa yajibu alaihi ayu adiyahu alama amarahullahu bihi minal ityani bi arkanihi wa syurutihi. Jadi dan kita juga selain wajib melakukan kewajiban tadi, kita diwajibkan juga menjalankan perintah Allah dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Jadi bukan asal-asal ibadah ya. Ada rukun, ada syarat. Setiap ibadah itu ada rukun, ada syaratnya ya. Rukun itu juz'un ya minha, juz dari perbuatan ibadah tersebut, bagian dari perbuatan ibadah tersebut. Dan dia cukup biasanya di dalam melakukan itu saja ya. Kalau syarat itu biasanya ketika mau melakukan dan seterusnya gitu. Dan seterusnya contoh kayak gini, orang mau wudhu ya, orang mau sholat syaratnya apa? Di antara syaratnya sholat istiqbalul kiblah ya kan, ngadep kiblat, atau satrul aurah, nutup aurat gitu kan, itu syarat ya kan, syarat sahnya. Kalau rukunnya kan beda, rukun ketika udah ngelakuin ya kan gitu. Seperti Fatihah, ruku, sujud gitu kan. Kalau syarat itu sebelumnya harus dia dipersiapkan gitu kan. Suci dari hadas ya kan. Ketika dalam sholat masih terus kepake gitu. Jadi ketika dalam sholat masih terus kepake, istimror aja terus. Jadi ketika sholat terbuka auratnya cepet-cepet tutup gitu. Kalau enggak batal sholatnya gitu. Ketika sholat tahu-tahu hadas berarti batal gitu. Jadi masih terpakai itu syaratnya sampai melakukan perbuatan ibadah tersebut. Wa yajtaniba mubatilatihi wa yajibu alaihi amruman ra'ahu tarika syai'in minha. Dan juga kita punya kewajiban menjauhkan hal-hal yang membatalkan perkara-perkara tersebut ya. Selain tahu rukunnya, tahu syarat-syaratnya, tahu juga mubatilatihi, tahu juga yang membatalkannya apa aja gitu. Kayak puasa nih, tahu rukunnya puasa apa aja ya, terus syaratnya apa aja ya kan, terus yang membatalkan apa aja. Jadi kita harus tahu kalau jalanin ibadah ya. Rukun puasa diantaranya kan niat ya kan, niat tuh fil qalbi ya kan, terus mabitun niat, nginepin niat gitu kan. Terus menjauhkan dari hal-hal yang membatalkan, kan itu rukun tuh kalau puasa. Kalau syaratnya diantaranya itu apa? Syaratnya itu balik ya kan, berakal ya kan, muslim ya kan, itu syarat-syaratnya. Yang membatalkan apa aja udah tahu dah gitu. Wa yajibu alaihi amru man ra'ahu tarika syai'in minha. Juga wajib kita
memerintahkan orang. Yang kita lihat orang itu dia ninggalin sesuatu ya, dari rukun-rukunnya sholat atau rukunnya ibadah gitu. Ya. Oh ya biha ala ghairi wajhiha, atau dia ngelakuin rukun-rukun ibadah tapi nggak sesuai, kurang benar. Nah, itu kita diperintah juga tuh dalam agama ya, perintah untuk apa namanya ngasih tauin ya. Wajibu, semua ada orang sholat rukunnya salah kita kasih tahu gitu kan. Cuman cara yang baik ngasih taunya itu, cara yang baik menurut ulama itu yaitu bainahu wa bainahu, nah, antara dia dan dia di tempat mata gitu. Jadi cara-cara yang paling bagus gitu ya, cara yang paling bagus. Kita ngasih tahu ngomongin orang tapi di depan umum, itu kata Imam Syafi'i sama aja kayak ngejatuhin gitu. Yang bagus begitu, empat mata gitu. Kalau sesuatu yang penting. Yang ngeliat Hasan tuh ya. Ya Dimas ya. Itu orang wudu banyak banget, San lu salah lo gitu. Ya, ya bener sih ngasih tahu, dia marah bisa ya. Dilawan dia sama dia gitu, gara-gara kita salah caranya doang. Wa yajibu alaihi qahruhu ala dzalika, dan juga kita wajib untuk apa, qahruh, nyerang, maksa. Maksa nyuruh sholat ya. Ada kewajibannya, nyuruh puasa gitu ya. Maksa, ada qahruh gitu, ada penekanan gitu ya. In qadara alaihi, apabila dia mampu, wa illa apabila takut gitu nggak mampu, fa yajibu alaihi al-inkaru bi qalbihi, maka dia wajib mengingkari aja cukup dalam hati gitu ya. Mengingkari bahwa perbuatan itu nggak sesuai syariat. Kalau kita nggak berani negor, itu dalam hati aja dah gitu ya. Jangan ridho aja ya, ngelihat ada orang salah sholat atau orang nggak sholat gitu kan, kita tahu tapi betul-betul dia ngelakuin itu nggak sholat gitu ya, tahu bener-bener kita ngumpul sama dia nih dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore gitu, dalam keadaan gak buat pergian, jagung ngobrol sama kita tinggal sebentar sholat, dia masih di situ aja balik lagi gitu. Emang jelas-jelas dia nggak sholat gitu. Kasih tahu, kalau nggak takut ngasih tahu ya minimal di hati kita ingkar bahwa ini apa, nggak ngejalanin syariat gitu, ingkar. Jangan los banget, kalau los nanti timbulnya dia kayak ridho rela kepada kemaksiatan ya. Wa in ajiza atau ajaza, ada yang baca ajaza gitu, anil qahri wal amri, kalau dia takut untuk maksa atau untuk merintahin orang lakuin ibadah gitu, atau ngebenerin orang yang salah gitu, dia cukup ingkar di dalam hati. Wa dzalika ataful iman, karena itulah iman yang paling lemah, nggak ada lagi martabat di bawah itu ya. Ai aqallu ma yalzamu al-insana indal ajzi, itulah sedikit-sedikitnya kewajiban bagi manusia ketika dia takut ya, ketika dia lemah untuk ngasih tahu, merintahin atau untuk maksa orang ya. Minimal ingkar aja di dalam hati ya. Kemudian wajib dan wajib tarku jami'il muharramat, wajib juga bagi orang mukallaf yaitu meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, seperti apa, kauqul walidain, menyakiti orang tua, waqati rahimi, memutus silaturahim, kita jauhin, wa syarbil khamri, minum khamr, wa qatlin nafsi, membunuh kan, wa aklir riba, makan riba, wa zina dan zina, wajib kita jauhin perkara haram. Wa nahyu lan nyegah murtakibaha ing wong kang lakoni muharramat ya. Wa man uhu lan nyegah ing wong pohron kelawah hal nyerang minha hal nyerang
juga wajib mencegah orang, bukan kita aja, orang juga kita cegah yang mau ngelakuin kemungkaran kayak gitu, muharramat yang diharamkan itu kita cegah dengan paksaan gitu ya. Kalau takut ya dengan ngomong pelan-pelan gitu. Kalau takut ngomongnya pelan-pelan. Kalau nggak berani juga ya udah dalam hati aja. Minha setengah saking muharramat in qaddaro lamun kuwasa sapa mukallaf alaihi ing atase nahyu murtakibiha murtakibiha nahyu murtakibiha ya, nahyu murtakibiha mudhofin aja. Wa illa apabila alamun ora kuwasa wajaba mongko wajib alaihi kata si mukallaf apa ayung kira nyingkari sapa mukallaf zalika ing mengkono-mengkono muharramat bi qalbihi kelawan atine mukallaf. Kalau dia nggak berani ya udah cukup di hati aja ya, itu yang paling lemah kan sesuai dengan apa namanya hadis Nabi tuh kan. Di sini ada tuh, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman, gitu kata Nabi. Kalau kamu melihat kemungkaran ya, mungkar itu sesuatu yang tidak diridhoi Allah gitu ya, itu namanya mungkar. Nah, itu maka rubahlah dengan tanganmu, maksudnya dengan kekuasaanmu. Kalau nggak bisa ya udah fabilisani, dengan lisanmu. Ya, kalau nggak berani, nggak mampu juga dengan fabiqalbi, dengan hatimu aja ingkar. Wa dzalika ad'aful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman ya, cukup dengan ingkar di dalam hati. Maksudnya apa? Kalau melihat itu ay abusara wa alima, ketika kita melihat atau kita tahu gitu ya, atau kita tahu, nah itu berkewajiban kita untuk negor secara keras, paksaan gitu ya. Nah, kalau berani, tapi kalau nggak berani ya cukup di dalam hati ya. Terus wa mufaraqatu maudhi'il ma'siyati, dan juga kita wajib lan wajib misai panggonane maksiat dan juga kita wajib meninggalkan tempat-tempat maksiat ya. Tempat-tempat maksiat, selain kita jaga diri kita negor orang, ngasih tahu orang, kita juga nggak boleh dekat-dekat tempat maksiat gitu ya. Tajannubu majalis su ya, menjauhi tempat-tempat keburukan ya, khususan majalis zur, tempat-tempat yang menyebabkan syirik wal batil, tempat kebatilan, wariswatu Allah isu'i Allah hakim, tempat-tempat penyuapan nyogok hakim ya. Alladzina itu orang-orang baddalu yang mengganti wa anil haq, mengganti keburukan anil haq dari kebenaran gitu ya. Memutar balikin hukum gitu ya. Tempat-tempat gitu dah kita jauhin. Tempat apa aja, tempat minuman, mabuk-mabukan, tempat perjudian gitu ya, itu kita jauhin. Ini secara umum ya, jangan nyamain sama Gusmik gitu ya. Gusmik malah main ke tempat pelajaran gitu. Ya. Dia orang beda itu, orang beda ya. Kalau kita ya bukannya naubatin apa perempuan malam, kita ke bawah tagihan bisa ya mas. Wal haramu tawi kangaran haram iku ma perkara tawa ada kang ngancem sapa Allah Gusti Allah murtakibahu ing wong kang nglakoni mak bil iqabi kelawan siksa. Wa ada lan janji sapa Allah tarikahu ing wong kang ninggal mak bitawabi kelawan ganjaran. Ya, perkara yang haram itu apa sih? Haram itu yang kalau kita kerjain kita diancam dengan siksa oleh Allah, tapi kalau kita tinggalin gitu kita diberikan ganjaran ya. Jadi pengertiannya, kalau kemarin kan wajib tuh kalau perkara wajib kita ngelakuin dapat pahala, tapi kalau kita tinggalin kita dapat
dosa. Kalau haram itu kalau kita ngerjain kita dapat siksa, tapi kalau kita tinggalin kita dapat pahala. Contoh di hadapan kita nyata pan, lu mau nggak? Ya. Ngapain? Lo ambil mangganya dia, lagi panen, terus gua kasih duit, gitu. Suruh nyolong. Ah kagak ah, anak haram nyolong, kita tahu haram nyolong. Ya, kita ninggalin karena tahu hukum syariat begitu, kita dapat pahala. Kita nggak jadi nyolong dapat pahala. Dimas, minum mas, dikit nih, dikit aja vodka nih gitu kan, jelas ada alkoholnya kan ya, dikit aja nih mas. Oh enggak, karena tahu itu haram hukum syariatnya, kita ninggalin karena tahu hukumnya, kita dapat pahala. Tapi di sini terangin kalau ninggalinnya karena takut dengan ancaman orang atau ninggalinnya tanpa ada tujuan yang pasti, nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala. Kalau Dimas takut sama bininya, gitu. Awas nanti ya, main perempuan lagi diem-diem gitu. Yaudah saya nggak main perempuan gitu, ya nggak pacaran lagi sama orang gitu. Karena apa? Takut diancam istri. Ini kan ninggalin maksiat ya kan, nggak jalan sama perempuan lain sebelum nikah kan gitu ya. Kalau udah dinikahin bini kedua kan beda. Ini kan sebelum nikah kan masih maksiat. Ninggalin tapi karena takut itu nggak dapat pahala. Padahal ninggalin perkara haram tapi nggak dapat pahala. Gitu ya. Entah biar di sini begitu. Ini kalau ninggalinnya karena kita tahu itu hukum syariat atau karena takut karena Allah, nah itu kita dapat pahala. Gitu. Dokter yang tua nggak usah sakit ini. Kata siapa ya tuh ini dokter yang belajar sama saya. Ini. Bi an yakufa nafsahu anil harami lidda'i nahyi syar'i bihila, yaitu dia dapat pahala ketika dia mencegah dirinya dari perkara haram, dari ajakan orang untuk dari ajakan orang mencegah syariat. Maksudnya dia ngindarin perkara haram karena untuk tahu ini bahwa dilarang syariat gitu ya. Bikhilafi ma, berbeda dengan perkara lautarokahu linahwi khaufin, kalau dia ninggalinnya karena takut gitu ya. Karena umpama dia takut min makhlukin, dari makhluk gitu ya, au hayain, atau karena malu gitu. Nggak ngerjain tapi karena malu, bukan karena itu yang dilarang syariat, bukan, karena malu doang gitu ya. Itu nggak dapat pahala ya. Au ajiza anhu, atau dia nggak ngerjain karena emang dia nggak mampu buat ngelakuin itu, bukan karena takut syariat gitu, hukum syariat. Fala yusabu alaihi, maka dia nggak diganjar ya, maka dia nggak diganjar. Wakadza intarokahu bila qasdin, begitu juga kalau dia ninggalin itu dengan tanpa tujuan gitu ya, itu nggak dapat pahala. Jadi yang dapat pahala ketika ninggalin perkara haram tapi kita tahu itu bahwa yang diharamkan syariat, atau karena kita takut karena Allah atau ya, baru kita dapat pahala. Hindarin aja dapat pahala. Jadi bukan ibadah doang, ngelakuin ibadah doang, hindarin maksiat juga dapat pahala. Faslun hadza fasl. Faminal wajibi, setengah saking perkara kang wajib, iku setengah saking perkara kang wajib, khamsu shalawatin utawi 5 pira-pira salat fil yauming dalam sedina walailati lan sawengi. Di antara perkara-perkara yang wajib yaitu sholat 5 waktu ya, sehari semalam. Ya, ini sholat 5 waktu sehari semalam ya. Awalnya itu apa? Awalnya itu di sini diterangkan kewajiban, dasar kewajibannya itu kata bahunallahu ta'ala ala ibadihi ya, Allah mewajibkan sholat 5 waktu itu atas hamba-hambanya ya kan? Qala asailu, maka ada yang bertanya, hal ala ghairiha, apakah ada selain sholat 5 waktu yang wajib? Qala la gitu, ya. Maka dijawab sama Nabi tidak gitu ya. Jadi sholat yang wajib itu cuma 5 waktu ya kan? Ila antatawa'a ya, kecuali tambahannya baru sholat sunnah ya. Jumat termasuk 5 waktu masuk ya, karena pengganti zuhur ya, selain itu nggak ada sholat wajib ya.
Beda loh sama koldo ya gitu. Kalau koldo wajib juga kan, tapi kan itu bagian dari lima waktu yang ditinggal gitu kan. Jadi selain sholat 5 itu udah nggak ada lagi yang wajib. Awalnya faradallahu ala ummati lailatul isri khamsina salatan ya. Awalnya itu Allah mewajibkan salat buat Nabi waktu peristiwa Isra Mi'raj 50 waktu. Ya. Kan banyak tuh ceritanya tuh ya. Di Barzanji tuh ada jelas tuh. Di kalau kita baca Maulid Barzanji, cuman yang di pasal belakangan, pasal 15 sampai 18 lupa ada tuh. Itu naik ke langit pertama ketemu Nabi siapa dah tuh, lupa dah tuh, sampai ke langit ke-7 terakhir Nabi Ibrahim kalau nggak salah. Baru tuh naik lagi ke atas malaikat Jibril, Sidratil Muntaha, malaikat Jibril nggak ikut naik ya kan. Ini gambaran Isra Mi'raj. Dapat 50 waktu, turun lagi, diraih lagi sama Nabi Musa di langit keberapa gitu. Sama Nabi Musa suruh balik lagi, turun lagi ya kan, minta kemurahan sama Allah. Akhirnya dapat jadi 5 waktu. Dan pas sholat 5 waktu pahalanya sama kayak sholat 50 waktu, dihitungin gitu. Rupanya sholat az-zuhru zuhur. Wa waktuha, waktunya zuhur, idza zalatis syamsu, idza zalat ing dalam nalikane lengser apa syamsu srengenge ila masiri dhilli kulli syai'in, maring dadine ayang-ayange suwiji-wiji, saben-saben suwiji-wiji, dadi iku mislahu madani suwiji-wiji ghairu dzillil istiwa, ing saleyane ayang-ayange waktu istiwa. Pertama sholat zuhur ya. Di sini ditaruh pertama sama ulama sholat zuhur ya, karena waktu subuh habis Isra Mi'raj itu belum wajib ya. Turun itu malam habis Isra Mi'raj, subuhnya belum wajib karena belum pada tahu caranya sholat, baru diwajibin ya kan. Pas zuhur mulai wajib ya. Zuhur waktunya itu dari mulai matahari itu lengser ya, matahari lengser ya, sampai bayangan suatu benda itu sama ya, dengan benda tersebut, tapi bukan bayangan istiwa. Nih, kalau matahari di tengah-tengah kita namanya istiwa ya, tengah hari bolong, tengah hari bentet gitu ya. Matahari lengser sedikit ya ke arah barat, nih barat sana ya, ke arah barat dikit ya lengser, seret masuk waktu zuhur udah. Itu patokannya kalau dulu, kalau sekarang udah ada jam praktis. Ini udah ada waktu-waktu dari Depak ya kan, di share di WA udah tahu. Kalau dulu ngeliatnya kan begitu patokannya tuh, di padang pasir dulu tuh. Lihat matahari, nggak ada hotel, nggak ada apa kan kelihatan tuh. Bayangan satu benda di bawahnya aja kelihatan. Nanti lengser dikit dari tengah itu udah masuk waktu zuhur. Sampai apa batasnya? Sampai apa bayangan suatu benda menyamainya. Gitu. Jadi kalau ada lampu nih, sinar lampu itu bayangan, kita taruh rokok di sini, ya kan? Miring sedikit, pasti rokoknya udah ada bayangannya dikit kecil ya kan. Sampai dia lengsernya udah agak banyak kan, kira-kira jam 2:30 atau jam 3. Ini rokok sama bayangannya sama panjangnya. Ini rokok segini, bayangannya juga segini, kurang lebih itu sama gitu. Itu kalau dilihat di tanah lapang gitu ya. Nah itu waktu zuhur habis. Gitu. Kalau dia lengsernya matahari di tengah, lengsernya dikit gini, pasti bayangan rokoknya masih kecil di sini, ya kan. Matahari makin geser kemari, bayangannya makin panjang gitu kan. Nah, sampai bayangan satu benda sama bendanya gitu, baru waktu zuhur habis gitu. Wal asru, nah, lan salat asar. Wa waktuha min ba'di waqti zuhri. Waktu lan waktunya salat asar iku min ba'di waqti zuhri, ing dalam sawise waktu zuhur. Ila magi bisyamsi, temeko maring surupe srengenge. Yang kedua salat asar. Salat asar itu waktunya mulai waktu zuhur sampai waktu zuhur habis ya. Setelah sholat waktu zuhur habis sampai magi bisyamsi, terbenamnya matahari. Jadi waktu zuhur habis, ketika bayangan satu benda udah sama bendanya, waktu zuhur habis langsung nyambung waktu asar. Jadi nggak ada pemisah tuh, ittisal, nyambung. Waktu zuhur dan asar tuh nyambung. Zuhur habis langsung otomatis masuk ke asar. Sampai apa? Magi bisyams, matahari itu tenggelam. Ya, itu masuk waktu maghrib, ya. Waktuha,
Tuh kalau dulu aku tuh ngeliatnya begitu. Kalau sekarang kita susah buat ngira-ngira karena udah kealingan gedung kita nggak tahu patokannya. Mungkin di pinggir laut kelihatan kali gitu kan, apa namanya, sunset apa sunrise apa Ki kalau Terbenam sunset ya namanya ya, begitu tuh yang kelihatan jelas itu. Apa wal maghribu lan waktu maghrib lan salat maghrib wa waktuha utawi waktu maghrib iku mimba di maghrib syamsi awit saking surupe srengenge ila magi bisa faki tubako maring ilange mego al ahmari kang abang ya. Waktu maghrib itu mulai dari tenggelamnya matahari ya, waktu asar habis kan tenggelam matahari tuh nyambung langsung waktu maghrib sampai apa hilangnya mega merah kayak tadi tuh. Tadi sore sebelum buka gua ngerokok di atas rumah tuh, itu merah banget tuh di barat, langitnya merah lagi nggak mendung tadi tuh, merah tuh. Nah, azan papadil maghrib tuh kan. Nah, udah selesai merahnya masih ada tuh, sampai merahnya hilang sampai bener hitam. Itu tuh waktu maghrib tuh ya. Kalau kita kadang-kadang itu ngeliat tuh yang kalau lagi cerah tapi itu merah banget di barat gitu. Terus sampai mega merahnya hilang. Nah, mega merahnya hilang itu masuk waktu isya. Wal isya ulan salat isya. Wa waktuha waktunya salat isya iku min ba'di waqtil maghribi awit saking awit sawise waktu maghrib ila tulu'il fajri atau maring metune fajar asodiki kang bener ya. Kalau waktu isya itu udah mulai sampai waktu maghrib habis nyambung waktu isya, udah gelap banget tuh langit, udah gelap tuh udah waktu isya tuh sampai apa fajar sodik ya, fajar sodik fajar yang kedua ya. Ada fajar apa fajar kadib itu fajar bohongan, jadi kayak sedikit terang tuh langit gitu ya. Nah, nggak lama gelap lagi gitu, tahu merhatiinnya agak susah. Kita bedainnya agak susah, jadi kayak agak ada terang-terang dikit gitu, menit sekitar jam 3:30-4 kali itu. Itu fajar kadib tuh. Ntar fajar sodik betul-betul yang mau keterang beneran. Masuk subuh ya. Wa subuhu lan salat subuh waktu halan utawi waktunya salat subuh iku min ba'di watil isya'i saking waktune isya sawise waktune isya ila tulu isyamsi tumeka maring metune srengenge ya, dikit ya. Waktu subuh tuh dikit, nggak nyampe sejam kayaknya dah. Kalau lihat di waktu yang sekarang udah di share sama Depak tuh ya, itu kayaknya nggak nyampe sejam habis waktu subuh ya. Matahari udah keluar, udah waktu subuh habis. Lewat dari itu kodok ya, ya rutang berarti udah kelewat tuh ya. Jam 7 baru bangun ya kodok udah gitu ya. Fatajibu mangko wajib apa hadil furudu iki fardu fi auqatiha ing dalam pira-pira waktune furud ya. Ala kulli muslimin ing atase wong Islam baligin kang balik akilin kang berakal tohirin kang suci tohirin kang suci. Nah sholat fardu tadi itu wajib dilaksanakan pada waktunya ya, bagi setiap orang Islam yang balik, yang berakal dan suci. Sucinya apa? Suci dari haid dan nifas ya. Wajib dilaksanakan pada waktunya ya. Selama waktunya masih ada wajib ya. Kita lalai dari waktunya berarti ninggalin wajib kan. Nah itu dosa ya. Tapi dilihat dari ilatnya, ya. Ada yang nggak terhitung dosa ketika dia apa ya, ketika dia tidur atau lupa. Dia tidur atau lupa ya. Kalau dia lewat tanpa ada udzur syar'i, lewat daripada waktunya, udah habis waktu sholat yang kita tahu ya, udah kita wajib qadha ya, tapi kita dilihat sebabnya dosa apa enggaknya. Kalau lalai berarti dosa, kalau karena tidur atau lupa berarti enggak dosa. Tidur pun tidurnya yang mana ya, bukan tidur yang dibiasakan. Udah mau azan gitu tidur subuh gitu ya. Dan tiap hari lagi begitu. Nah itu lalai, itu jatuhnya dosa. Tapi wajib qadha tetap wajib ya. Mau karena lalai apa enggak, mau karena tidur apa enggak, namanya udah lewat wajib qadha. Cuman masalahnya ini dosanya karena lalai, lewatnya waktu, lalai apa enggak gitu doang dilihat gitu ya. Karena uzur apa enggak gitu. Jadi pada waktunya kita wajib ngerjain, tapi wujuban muasaan dia wajib yang diluaskan. Zuhur selama masih ada waktu zuhur ya kita belum terhitung lah lalai. Ya, masih 2:30 masih zuhur, kayak sholat zuhur masih boleh ya. Masih dari tadi
itu belum terhitung apa masih ada waktunya wujuban muasaan wujub kewajiban yang diluaskan ya, jadi selama masih waktunya gitu ya. Kalau di Jawa tuh Abu Zaid tuh kalau subuh tuh kadang-kadang udah mau terang gitu. Baru ngimamin di masjid udah selesai ya, dan Abu Zaid ngimamin di musolanya sendiri, keluarnya kadang-kadang udah mau terang gitu ya, udah main deket-deketin tulu syams ya. Ustaz Mui begitu juga di puncak ngobrol sama kita begadang di puncak lagi di villa. Udah sih udah mau terang, udah mau 5:30 masih ngobrol aja kita meninggalin. Udah mas, sholat mana? Sholat nih, dia tahu anunya batas-batas saya kira-kiranya gitu ya. Belum tulu ya. Wayah rumu mongko haram apa takdimuha dinginake furud ala waktiha ing atase waktune wa takhiruha lan ngakhirake furud anhu saking waktune li ghairi uzrin kelawan tanpa uzur. Haram bagi kita, haram mendahulukan sholat sebelum waktunya dan haram mengakhirkan sholat tanpa ada uzur. Haram berarti dosa tanpa ada uzur. Uzurnya apa? Uzurnya itu tidur, lupa gitu ya. Amma takhirul uzrin fala yahrum ya, apabila mengakhirnya karena uzur maka dia enggak haram ya kan, itu dosa apa? Enggak dosa ya. Seperti apa? Ya, imma linaumin ya, ada kalanya karena tidur ya. Idza lam yuta'adda bihi, apabila tidurnya enggak dibiasakan gitu ya. Au nisyanin atau karena lupa ini ya. Karena lupa baca kitab ya, kasihkan dari jam 11 siang sampai jam 4. Wah, jam 4 lewat zuhur. Lupa, benar-benar lupa gitu. Itu enggak dosa tapi wajib kok qada. Cuman jadi pertanyaan yang ribet juga ketika lupa main catur, bagaimana itu? Gimana Bim? Main catur dikasihkan dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Itu di kategori lupa bagaimana itu? Ya, tuh. Fa intoroa ngedahuluin juga begitu, ngedahuluin juga apa? Haram, belum waktunya gitu ya. Karena kan apa namanya harus dukhulul waktu syaratnya ya kan, syarat sahnya salat harus dukhulul waktu, masuk waktunya. Jadi kalau dan itu harus dengan apa, minimal dengan zon yang kuat ya, ada yang bilang dengan keyakinan pasti, minimal dengan zon yang kuat, sangkaan dugaan yang kuat. Ada orang tidur ya kan, tidur jam berapa, jam 1 siang, jam 1 siang dia tidur, bangun nggak pakai lihat lagi, dia bangun seumpama jam 4 atau setengah 5, nggak pakai lihat jam lagi atau nggak pakai lihat waktu sholat lagi, bangun tahu dia wudu aja, dia main sholat asar aja ya. Bener nggak di waktu asar? Bener. Tapi dia tanpa ada zon atau keyakinan atau zon yang kuat kalau itu udah masuk waktu asar, itu nggak dianggap sah sholatnya gitu, ya. Karena biasanya kalau ngelindur gitu baru udah asar belum sih, nanya gitu. Nah, itu kan minimal kan ada tahu. Iya, minimal. Udah. Iya, betul. Atau minimal kita ngeliat jamnya kira-kira udah kan gitu. Jadi ada dugaan yang kuat kalau waktunya sudah masuk. Terus wa in toro'a mongko lamun anyar teko opo maniun perkara kang nyegah kahayudin koyo haid ba'dama ing dalam sawise perkara madho kang wis lewat min waqtiha saking waktune salat opo ma waktu yasauha kang amot opo ma ing salat wa tuhruha lan suci salat linahwi salisin lan bersuci salat linahwi salisin maring padane wong kang beser lazimahu mongko wajib ing wong apa kaya uha ngodoni salat.
Ini ada kasus. Jadi ketika ada sesuatu yang dia tercegah untuk melakukan sholat, seperti perempuan datang haid gitu ya, setelah waktu di situ cukup untuk melakukan sholat dan bersuci gitu. Sama seperti orang beser, kalau laki-laki itu suka ada beser, maka dia wajib mengqadha. Jadi begini, kalau ada perempuan dia haid, haid nih jam asar semua jam 3 ya, haid seumpama dia jam 3 lewat 15 menit gitu ya. Haid jam 3 lewat 15 menit. Pas azan asar dia santai-santai, belum langsung sholat nih perempuan ya. Sebenarnya waktu dari jam 3 ke 3.15 itu dia keluar darah haid. Itu sekitar 15 menit cukup gak kira-kira buat dia sholat sama bersuci? Cukup kan? Nah, tapi dia belum lakuin sholat, tahu udah keburu haid jam 3 lewat 15. Nah nanti itu wajib diqadha tuh. Ketika dia bersih, sholat yang asar itu wajib diqadha. Karena sebenarnya dia mampu untuk melakukan sholat. Waktunya masih muat untuk dia sholat dan bersuci. Ya kalau sholat bersuci, wudhu sama sholat gitu ya, kurang lebih ya paling sekitar berapa sih, 5-10 menit ya gitu ya. Cukup. Dia belum keluar haidnya waktu itu. Tapi agak lama dikit, tahu baru mau wudhu udah jam 3 lewat seperempat atau 3 lewat 20 dia baru wudhu nih. Wah keluar gitu. Nah itu dia nanti yang waktu itu ketika dia bersih, waktu yang dia pas keluar itu wajib diqadha. Gitu ya. Asarnya diqadha. Zuhur pun begitu, seumpama kita azan zuhur jam 12 lewat 5. Terus kedengar azan, perempuan masih santai-santai aja. Nanti ketika jam 12:30 dia baru mau sholat gitu. Atau baru sempetin mau sholat karena baru istirahat lah, ngajar ataupun kerja gitu ya. Habis makan siang dulu baru pas mau sholat jam 1 atau 1:30, wah bocor haid. Nah nanti itu waktu zuhur itu ketika suci wajib diqadha. Karena sebenarnya waktu itu masih muat untuk melakukan sholat dan bersuci. Sebenarnya masih muat karena dia masih agak santai-santai gitu ya. Nanti ketika suci, ketika dia bersih itu ya, setelah selesai haid, dia wajib mengqadha sholat yang terakhir itu tuh, ya sebelum dia haid. Lain halnya kalau haidnya jam 11 siang, ya kan nggak ada pengaruhnya ke waktu sholat gitu kan gitu. Orang beser juga begitu tuh ya. Karena orang beser nyontoinnya bingung ya. Kalau orang beser tuh yang saya tahu kalau ngaji itu ketika udah masuk baru boleh bersuci, masuk waktu sholat baru boleh bersuci gitu ya. Karena dia keluar najis terus, beser gitu ya. Ketika udah masuk waktunya sholat, dia habis wudhu, jangan lama-lama nunggu apapun, langsung lakuin sholat gitu ya. Ketika dia berlama-lama ini keluarnya nggak dimaafu gitu ya. Keluar airnya ketika sholat, air kencingnya nggak dimaafu. Tapi ketika dia habis wudhu, udah masuk waktunya dia wudhu langsung sholat. Ketika dia keluar dalam sholatnya itu dimaafu. Itu orang beser begitu ya. Cuman dengan usaha. Sama orang istihadah juga begitu. Perempuan yang ada darah istihadah, bukan darah haid atau nifas ya. Dari istihadah kan dia tetap wajib sholat kan, tapi dari penyakit, lebih di luar waktu-waktu haid. Dia juga harus disumpel dulu ya. Tapi ketika udah masuk waktunya dia langsung sholat. Wudhu langsung sholat. Nah ketika keluar darahnya ya, ketika lagi sholat itu dimaafu. Sama kayak orang beser gitu ya. Itu dimaafu. Tapi syaratnya langsung, nggak boleh di jeda-jeda gitu ya. Jadi habis wudhu langsung sholat. Asal udah yakin masuk waktunya nih, habis wudhu langsung sholat, jangan kelamaan gitu. Nah itu walaupun keluar dalam sholat dimaafu. Dia ada teman begitu tuh yang orang Madura tuh di pondok, begitu masih dibersihin dulu, dia wudhu, diikat dulu pakai plastik, kan? Baru dia sholat. Habis wudhu dikali dia langsung buru-buru sholat tuh di kamar. Tuh ketika sholat keluar jadi maafu itu. Ikat dulu pakai plastik tuh, ditarik. Nah, temen gue tuh di pondok. Capek buat dia hidupnya gitu. Biasa. Auzawalul mani.
utawa ngilangi perkara kang nyegah wa qad iya benar itu lanjutannya itu ya qadauha au zawalul mani ngilangi perkara kang nyegah wa qad baqiya lan isi tetep minal waktu saking waktu apa qadru takbiratin kira-kirane takbiratul ihram lazimathu mongko wajib apa salat ing wong. Nah, ataupun apa perkara yang mencegah itu seperti haid gitu ya. Mencegah kita untuk salat seperti haid itu masih ada waktu untuk kita takbiratul ihram. Haid itu hilang ya, zawalul mani, hilang perkara haid itu suci, dia udah mau suci, mau berhenti itu darah. Tapi waktu itu masih sempat untuk takbiratul ihram, maka dia wajib sholat masih ya. Gini, ada perempuan berhentinya itu udah mepet waktu sholat mau habis, berhenti darahnya. So umpama udah mau zuhur mau ke asar nih, zuhur mau ke asar atau asar mau ke maghrib dah gitu ya. Udah mepet nih, mau waktu asar udah mau habis, jam 3 asar, jam 3 kurang 2 menit atau 3 menit gitu ya. Berhenti itu darah dia ya, dia yakin itu darahnya berhenti. Cukup nggak kira-kira 2 menit 3 menit untuk takbiratul ihram? Cukup ya kan, tapi dia buat mandi nggak keburu kan, yang mau masuk mandi wajib 2 menit 3 menit kayaknya perempuan rada ribet gitu ya. Ya udah kelewat tuh waktu asar masuk ya kan. Nah itu yang tadi cukup untuk takbiratul ihram itu wajib dikerjain, dikodok sama dia, dikodok ya, karena dia pas berhentinya itu masih ada waktu untuk takbiratul ihram. Itu ulama ikhtiarnya begitu tuh, ngejagain tuh. Jadi di awal dijagain, di belakang dijagain. Hati-hatinya ulama begitu dalam masalah salat. Nah, bini-bini kita tuh, ya, bini-bini kita perlu kasih tahu juga tuh. Wakaza kayak begitu juga koyo mengkono salat ya, wajib salat ma utawi salat qoblaha kang sadurunge salat kang duweni wektu. In jumiat lamun den kumpul akeh apa salat ma'aha ing dalem yang namun den kumpul akeh apa salat bener ma'aha ing dalem ing dalem sertane salat kang duweni waktu. Wakaza maqoblaha in jumiat ma'aha, begitu pula salat yang sebelumnya ya, apabila bisa dikumpulkan, bisa dijamak besertanya. Jadi begini, salat yang bisa dijamak salat apa? Zuhur sama asar, maghrib sama isya ya. Ini kondisi orang nih mepet. Dia udah mau waktu salat yang kedua, yaitu salat jamak yang kedua. Berarti kalau zuhur sama asar berarti salat asar ya. Asar udah mau habis, udah mau masuk maghrib nih, maghrib kurang sedikit gitu, dia berhenti darahnya, berhenti. Atau sebelum mepet maghrib juga dah, seumpama dia jam 4:30 darahnya berhenti ya, udah waktu asar kan. Nah dia mandi wajib, perempuan, dia langsung sholat asar kan, masih bisa kan, masih dapat kan. Zuhurnya juga wajib dikodok. Karena apa? Zuhur itu masuk bagian sholat yang bisa dijamak dengan asar. Itu kehati-hatiannya ulama, jadi tetap dirapetin gitu ya. Jadi walaupun kita berhentinya di waktu asar, tapi zuhurnya kena kekodo juga. Karena apa? Zuhur itu masih bagian dari sholat yang bisa dijamak. Begitupun isya sama maghrib. Kita di waktu isya malam nih udah tahu, kayaknya udah merasa udah yakin berhenti nih perempuan nih gitu kan. Berhenti apa dites dulu pakai kapas gitu kan. Itu biasanya kan kalau udah benar bening banget gitu kan, itu udah berhenti tuh, udah habis gitu kan. Udah berhenti dah jam 10 malam dia mandi. Ya kan, di waktu isya berarti kan, gitu. Di waktu isya. Nah di waktu isya dia wajib gak salat isya? Wajib, udah bersih, udah mandi ya kan. Maghrib dia juga wajib kodok.
Karena maghrib bisa dijamak dengan Insya. jadi sholat yang bisa dijamak itu ya kan itu wajib diqodho ya. Tapi bukan isya dengan subuh atau subuh dengan zuhur. Cuman zuhur dan asar dan maghrib dan Insya. isya itu aja ya. Itu penting juga tuh ya. Jadi bukan isyanya doang atau bukan asarnya doang. Ketika sorenya udah bersih, mandi sore, asar masih bisa sholat asar. Zuhurnya juga kena ya. Karena dia injumiat ya. Dia masih bisa di bagian sholat yang bisa dijamak gitu ya. Faslun, hadza faslun. Bini ente udah ngerti belum tuh, Dimas? Hah? Ditahuin penting tuh Iya. gitu. Ketinggalan satu waktu sholat ya kan. Faslun hadza faslun yajibu wajib ala wali sabi ingatase waline bocah lanang wasobiyati lan bocah wadon ya. Al mumayyizaini kang mumayyiz karone wajib apa an ya'murahuma merintah sapa wali ing sobi wa sobiyah merintah bisolati kelawan salat wa yu'allimahuma lan mulang sapa wali ing sobi wa sobiyah mulang ing ahkamaha pira-pira hukumnya salat ba'da sabang isinina ing dalam umur 7 tahun wa yalribahuma lan mukul sapa wali ing sobi wa sobiyah ala tarkiha ing atase ninggal salat ba'da asyri sinina ing dalam umur 10 tahun kasaumin kaya dene poso atau kohu kang kuat sopo sobi wa sobiyah ing poso. Ini kewajiban selanjutnya yaitu kewajiban bagi orang tua nih, bagi wali ya, orang tua maupun walinya anak-anak ya, anak bocah laki maupun bocah perempuan yang sudah tamyiz ya. Tamyiz tuh ya, tamyiz umumnya tuh umur 7 sampai 10. Tamyiz itu umumnya umur 7 sampai 10. Itu dikatakan tamyiz. Ya, tamyiz itu ulama macam-macam ya. Tamyiz itu orang dikatakan tamyiz itu belum balik ya. Kalau balik beda sama tamyiz. Tamyiz sebelumnya balik gitu ya. Itu udah wajib tuh kita untuk merintahin dia untuk sholat, ngajarin dia sholat gitu ya. Ini tamyiz masih enggak ada di sini. Nah, tamyiz itu ada ulama ada yang mengatakan dia ya syarabu wa ya'kulu dengan minum dan makan sendiri udah bisa. Ada yang mengatakan dia udah tahu mana yang benar mana yang nggak benar. Ada yang mengatakan dia udah bisa istinja sendiri gitu ya. Udah bisa cebok sendiri ini. Bihaytsu ya'kulu wahdahu wa yashrabu wahdahu. Ya, yang dimaksud tamyiz itu sobiyah itu dia udah bisa makan atau minum sendiri, wa yastanji wahdahu atau istinja cebok sendiri. Wakila ada juga yang mengatakan ulama ya kan ayat hama al khotoba dia paham kalau diajak bicara gitu, udah nyambung gitu ya. Wayarud dal jawab udah bisa jawab gitu ya. Wakila dan dikatakan juga an ya'rifa yaminahu min shimalihi. Dia udah tahu mana kanan mana kiri, maksudnya mana yang benar mana yang salah, dia udah tahu. Itu kategori tamyiz tuh, tapi belum balik gitu. Nah kalau udah tamyiz orang tuanya wali di sini ya, wali di sini walaupun wali kan bapak kalau dalam nikah ya kan ya, tapi di sini ibu termasuk ya. Bahkan wa'in ala ya, ke atasnya kakek nenek pun termasuk wali dalam urusan ini ya, bukan dalam wali nikah tapi ya. Ya, itu punya tanggung jawab beban ya untuk ngasih tahu cucunya. Nah kalau bapak itu bebannya udah jelas wali ya. Bapak, ibu, kakek, nenek ataupun yang mengasuhnya juga kalau dia dititipin gitu ya. Itu wajib ya, memerintahkan dia untuk sholat, ngajarin dia hukum-hukum sholat ya kan ba'da sab'a sinina. Kalau udah umur 7 tahun itu harus disuruh atau udah mulai diajarin tuh fikih dasar tuh ya, cara wudhu, cara sholat gitu ya, yang batalin wudhu, yang batalin sholat. Umur 7 tahun udah boleh dikasih tahu fikih itu dikit-dikit ya. Disuruh sholat
Wa yadribahuma ala tarkiha ba'da asyri sinina. Nah, udah boleh dipukul kalau dia ninggalin kewajiban itu setelah umur 10 tahun. Jadi boleh mukulnya ketika udah umur 10 boleh dipukul, tapi pukulnya itu bukan pukul yang menyakitkan ya, pukul sekedar untuk ngingetin atau nyuruh gitu ya, apa pukul tangannya apa apanya salat gitulah kalau gampangannya, bukan yang untuk menyakitkan atau membahayakan ya, bukan. Itu umur 10 udah boleh dipukul ya. Kayak saumin berarti puasa, yang dia udah kuat puasa ya kan, itu disuruh tuh umur 10 tahun mau puasa pukul boleh gitu ya. Wajibu alaihi, wajib alaihi kata saya ingat saya wali ayudon hale maleh taklimuhuma mulang ing sobi wa sobiyah ma ing perkara yajibu kang wajib alaihi ma ing atase sobi wa sobiyah wa malan perkara yahrumu kang haram wa malan perkara yahrumu kang haram. Jadi udah wajib juga ngajarin apa perkara-perkara yang wajib dan perkara yang haram itu harus dikasih tahu tuh. Kewajiban bagi siapa? Bagi orang tua, bagi kakek, nenek atau pengasuhnya gitu ya. Jangan diem aja. Wajibu dan wajib ada wulatil amri. Ya, ingatase wong kang duweni perintah, maksudnya pemerintah lah gitu ya. Punya kekuasaan. Wajib apa kot lu tarikis sholah. Mateni wong kang ninggal sholat. Kaslan krono aras-arasan. Ilam yatub lamun ora tobat sopo tarik sholat ya. Jadi wajib bagi pemerintah ya itu membunuh orang yang ninggalin sholat karena dia sengaja malas-malas nggak mau sholat, apabila dia nggak mau tobat gitu ya. Bila dia nggak mau tobat, boleh dibunuh boleh, tapi di negara Islam. Di sini dim ya. Begini berlaku di hukum Islam di negara Islam. Berapa Dimas kalau nggak digituin ya? Ini kalau kagak diingetin dia, iya, bunuh keras. Orang nggak salat dan bacok aja. Hukum Islamnya begitu aslinya tuh, ya. Zaman khalifah dulu begitu kali ya. Wa hukmuhu tawi hukume tarika sholat. Orang meninggal sholat, iku muslimun muslim. Jadi ketika dia meninggalin sholat, disuruh tobat nggak mau, itu kan pemimpin boleh ngebunuh kan? Ya. Dibunuh. Ketika dibunuh mati, hukumnya tetap dihukumi mayat muslim. Jadi boleh dikuburin di pemakaman orang Islam, gitu. Tetap dikafani, gitu ya. Hukumnya dihukumi tetap muslim. Wajibulan wajib ala kulli muslimin ing atase wong Islam apa amru ahlihi perintah merintah keluargane muslim ya biha kelawan salat wa qahruhum lan nyereng ing ahli wa ta'limuhum lan mulang ing ahli mulang apa arkanaha ing rukun-rukune salat wa syurutoha lan syurut-syurute salat cara-carane salat wa mubati latiha lan pira-pira kang batalake salat. Dan juga wajib bagi seorang muslim, nah ini umum nih ya, bagi siapa aja orang Islam wajib memerintahin keluarganya ya, memerintahin keluarganya untuk melakukan sholat ya. Bahkan memaksanya wa qahruhum ya, rada keras nyuruhnya gitu. Dan juga wajib wa ta'limuhu arkanaha, ngasih pelajaran tentang rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat yang batalin sholat gitu ya, dan ibadah-ibadah lainnya. Itu bagi seluruh muslim tuh ya, untuk keluarganya masing-masing kewajiban. Kalau tadi kewajiban dari orang tua atau pengasuh atau untuk anaknya ke bawah, ini kewajiban orang muslim sama ya, sama untuk keluarganya juga begitu semuanya. Jadi bukan ke anaknya aja, ke adiknya kayak gitu ya. Ngajarin tuh rukun-rukun sholat gitu ya, syarat-syarat yang batal-batalin. Wa kuluman wa kuliman lan saben-saben wong qadaro kang kuwasa alaihi ngatasé man min ghairihim saking liyane balik ini ahli ya, saking liyane ahli. Dan juga bagi siapa aja orang yang mampu ya, walaupun di luar dari
dari keluarganya. Ya kasih tahu orang, teman kayak siapa kayak. Ya, kalau dia emang mampu gitu ya. Emang dia paham gitu ya dalam masalah yang mau dikasih tahu. Cuman kalau kita nggak paham perintil-perintilnya, jangan. Itu urusan ulama yang ngasih tahu dah gitu. Kita ngasih tahu yang sebatas kita tahu. Ya, itu kewajiban, itu kewajiban. Jadi boleh kita jalanin emang kalau kita emang dalam kekuasaan kita gitu. Ya kalau teman-teman yang biasa nongkrong masih enak dibilangin, nggak tersinggungan nih, ya kita kasih tahu aja gitu. Itu salah satu kewajiban. Cuman dilihat-lihat juga ya kan, lebih banyak mana nih mudorotnya kita ngasih tahu ketika kita ngasih tahu apa ketika nggak dikasih tahu. Kalau lebih banyak mudorotnya ketika dikasih tahu, bahkan bisa membahayakan nyawa kita ya kan, ya lebih baik diingkar aja dalam hati dah. Ya, ingkar aja dalam hati. Kalau kita kasih tahu mudorotnya lebih bahaya nih, ngajak ribut nih orang. Biasa kalau ribut bawa golok. Waduh, ribut udah ingkar aja dalam hati gitu ya. Ingkar aja dalam Faslun hadza faslun. Terus Bim. Udah. Bab wudu ya. Bab wudu jumlah sih udah kali ya. Lihat sih mau lagu. Udah. Ya. Ini kita banyak. Banyak. Udah ya. Udah capek dari Dia jauh banyak. Iya, udah capek deh nanti dia. Udah. Udah. Selesai. Lu di mana nulis udah ini deh.